Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar analisis unsur pembangun cerpen. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, unsur pembangun cerpen terbagi menjadi 7. Unsur tersebut terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Cerpen yang akan kita gunakan sebagai bahan dalam menganalisis unsur pembangun cerpen yaitu Kematian Paman Gober dalam kumpulan cerpen Iblis Tak Pernah Mati karya Seno Gumira Ajidarma. Unsur pertama yaitu tema. Tema merupakan pokok pembicaraan suatu teks. Biasanya, tema juga dijadikan sebagai dasar pengembang seluruh cerita yang terdapat di dalam karya sastra. Tema yang diangkat dalam cerita Kematian Paman Gober ini atau yang menjadi dasar pengembang seluruh cerita adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kapitalis. Hal ini tentunya dibuktikan pada kutipan yang terdapat di halaman ke-7. Unsur kedua ialah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjalin berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, dan hubungan sebab akibat. Selain itu, alur juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Alur yang digunakan dalam cerpen Kematian Paman Gober menggunakan alur maju, karena dimulai dari tahap pengenalan hingga tahap penyelesaian tanpa menceritakan masa lalu. Pada tahap pengenalan situasi, biasanya pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Pada cerpen Kematian Paman Gober, tahap pengenalan situasi terdapat pada halaman ketiga, yaitu kematian Paman Gober ditunggu-tunggu semua bebek. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu-nunggu saat itu. Bagian tersebut merupakan memperkenalkan para tokoh tentang hubungan antara Paman Gober dengan warga sekitar. Berikutnya adalah tahap pengungkapan peristiwa. Biasanya disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya. Pengungkapan peristiwa yang terdapat di dalam cerpen ini dapat dilihat di halaman ke-5, yaitu Paman Gober begitu rakus, Paman Gober begitu pelit, tapi ia tidak dibenci. Setiap kali ada seorang yang mengecam, menyaingi, pokoknya mengecam reputasi Paman Gober sebagai orang kaya, justru orang itu tidak mendapat simpati. Tahap ketiga menuju adanya konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesulitan pada tokoh. Pada cerpen Kematian Paman Gober, konflik tersebut mulai muncul pada halaman ke-7, di mana di dalamnya mengatakan Paman Gober adalah ketua terlama perkumpulan unggas kaya. Entah kenapa, ia selalu terpilih kembali meski pemilihan selalu berlangsung seolah-olah demokratis. Begitu seringnya ia terpilih, sampai-sampai seperti tidak ada calon yang lainnya lagi. Bagian tersebut menunjukkan bahwa munculnya sebuah konflik itu terjadi karena Paman Gober yang selalu terpilih berulang-ulang sebagai ketua perkumpulan unggas. Padahal Paman Gober memiliki sifat dan sikap yang kurang baik. Maka dari itu, hal tersebut memicu kenapa para warga selalu menunggu kematian Paman Gober di halaman pertama koran yang mereka baca. Berikutnya, bagian keempat dari alur, yaitu puncak konflik. Puncak konflik biasanya disebut sebagai klimaks. Bagian ini adalah bagian yang paling besar dan mendebarkan bagi para pembaca karena akan berisi perubahan nasib beberapa tokoh. Puncak konflik yang terdapat pada cerpen Kematian Paman Gober terdapat pada halaman ke-9. Teks tersebut berisi, "Aku mau hidup jauh dari kota bebek ini. Memancing, main golf, makan sayur asem,
dan membaca butiran-butiran falsafah hidup bangsa bebek. Tapi, apa mungkin aku menolak kehormatan yang diberikan segenap unggas? Terus terang, sebenarnya sih aku lebih suka mengurus peternakan. Pada kutipan tersebut memperlihatkan bahwa Paman Gober sebenarnya ingin melakukan aktivitas seperti warga sekitar lainnya. Ia juga tahu diri dari segi fisik dan usia sudah tidak memungkinkan untuk menjabat sebagai ketua unggas kaya. Namun karena ia selalu terpilih secara berulang-ulang, Paman Gober pun tidak bisa menolak kehormatan yang diberikan dari segenap para bebek. Maka dari itu, jabatan Paman Gober sebagai ketua perkumpulan unggas tidak pernah tergantikan. Tahap terakhir pada bagian alur adalah penyelesaian. Bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami oleh tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak konflik tersebut. Bagian penyelesaian dalam cerpen kematian Paman Gober terdapat pada halaman ke-11 yang berisi semua bebek menunggu kematian Paman Gober. Tiada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu-nunggu saat itu. Setiap kali penduduk kota bebek membuka koran, yang ingin mereka ketahui cuma satu. Apakah hari ini Paman Gober sudah mati? Setiap pagi, mereka berharap akan membaca berita kematian Paman Gober di halaman pertama. Selanjutnya, unsur ketiga cerpen adalah penokohan. Tokoh cerita adalah orang-orang yang tampil dalam suatu karya sastra. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh tersebut. Penokohan yang dimiliki oleh Paman Gober adalah pekerja keras, pelit, dan pikun. Hal tersebut terdapat pada kutipan di halaman ke-4, ke-5, dan ke-11. Fungsi kutipan dalam menganalisis karya sastra sebenarnya untuk meyakini pembaca bahwa apa yang kita analisis memang benar adanya. Tokoh kedua dalam cerpen ini adalah Donald Bebek. Ia adalah tokoh yang memiliki watak pekerja keras. Hal tersebut terdapat pada kutipan dari halaman ke-4. Tokoh selanjutnya yaitu Nenek Bebek. Ia memiliki watak kritis yang terdapat pada halaman ke-10. Pada kutipan tersebut, secara implisit kita bisa menyimpulkan kalau Nenek Bebek itu memiliki watak yang kritis. Jadi, tidak perlu ada kata kritis dalam kutipan untuk menggambarkan watak yang dimiliki oleh tokoh. Kita juga bisa menyimpulkan watak tokoh tersebut dari percakapan-percakapan yang mereka ujarkan. Tokoh lainnya adalah Gus Angsa. Ia memiliki watak pemalas. Hal tersebut terbukti pada kutipan yang terdapat di halaman ke-5. Unsur pembangun keempat ialah latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan di dalam karya sastra. Pada cerpen kematian Paman Gober, karena cerita ini tidak realis, maka latar tempatnya terjadi di kota bebek. Hal tersebut terbukti pada kutipan yang terdapat di halaman ke-3. Latar berikutnya adalah waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan, menunjukkan pada waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra. Contoh latar waktu yang terdapat di dalam cerpen ini adalah setiap hari. Hal tersebut terdapat di kutipan halaman ke-6. Kemudian latar suasana. Biasanya mengacu kepada suasana ketika terjadinya sebuah peristiwa. Pada cerpen ini, latar suasananya adalah menegangkan. Hal tersebut dapat kita simpulkan dari kutipan yang terdapat di halaman ke-8. Unsur kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Sudut pandang terbagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama atau sebagai pelaku sampingan. Biasanya menggunakan kata ganti saya atau aku. Sudut pandang selanjutnya yaitu sudut pandang orang ketiga
serba tahu, atau sebagai pengamat. Biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, atau menyebutkan nama tokoh. Pada cerpen ini, sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga serba tahu. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan halaman ketiga, yaitu menyebutkan nama Paman Gober yang merupakan nama dari tokoh dalam cerita tersebut. Unsur keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa atau yang biasa disebut dengan majas digunakan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kiasan, bertujuan untuk mendapatkan efek yang cenderung ke arah emosional. Gaya bahasa terbagi menjadi 9. Pertama adalah repetisi, merupakan majas perulangan kata, frasa, atau kalimat yang dianggap penting. Contohnya, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Majas tersebut melakukan pengulangan pada kata aku. Kedua, ada majas eufemisme yang merupakan majas menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contohnya, sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Kata dibebas tugaskan merupakan kata-kata yang dianggap lebih sopan untuk diujarkan daripada kata di PHK atau dipecat. Gaya bahasa ketiga yaitu litotes, merupakan majas yang merendah-rendahkan diri agar terkesan tidak sombong. Contohnya, maaf tante, saya hanya membawa bingkisan sekedarnya. Padahal yang dibawa oleh dirinya itu adalah bingkisan yang sangat mewah. Gaya bahasa keempat ialah pleonasme, yaitu majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Fungsinya adalah untuk membedakan penekanan yang luar biasa pada suatu bagian. Contohnya, anak kepala desa sangat amat cerdas sekali. Kata sangat amat cerdas sekali merupakan sebuah sinonim yang menandakan bahwa anak tersebut sangat cerdas luar biasa. Gaya bahasa kelima ialah hiperbola, yaitu majas yang memberikan makna secara berlebihan. Fungsinya untuk menyatakan sesuatu dengan niat yang sangat kuat. Contohnya, harga cumi menggila di pasar. Kata menggila merupakan suatu makna yang berlebihan. Di sini penulis berniat untuk menyatakan bahwa harga cumi itu memang benar-benar sangat mahal. Gaya bahasa keenam ialah simile, merupakan majas yang menyamarkan suatu objek rumit dengan objek yang lebih sederhana. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas objek yang dimaksud. Contohnya, bentuk alisnya aneh, seperti semut hutan besar berbaris. Pada contoh tersebut, memberikan perbandingan antara hal yang sederhana dengan hal yang rumit. Gaya bahasa ketujuh ialah metafora, merupakan majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, ia harus bekerja membanting tulang. Kata membanting tulang bukan benar-benar ia bekerja membanting tulangnya sendiri, melainkan memiliki arti lainnya, yaitu bekerja keras. Gaya bahasa ke-8 ialah personifikasi, merupakan majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Contohnya, awan hitam melahap langit dengan luasnya. Awan hitam ialah benda mati yang seakan-akan memiliki sifat seperti manusia, yaitu melahap. Gaya bahasa terakhir adalah ironi, merupakan majas yang menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Contohnya, rapi sekali seragammu yang tidak pernah disetrika itu, terlihat seperti kertas yang diremas-remas. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen Kematian Paman Gober yaitu hiperbola dan pleonasme. Hal tersebut terdapat pada halaman ketiga dan kelima. Gaya bahasa hiperbola terdapat pada kata mandi uang yang memiliki makna secara berlebihan, yaitu untuk memperkuat pernyataan bahwa
Paman Gober memang sosok yang sangat kaya raya. Sedangkan gaya bahasa pleonasme terdapat pada kata menangis terseduh-seduh. Kata menangis dan terseduh-seduh merupakan kata bersinonim dalam satu kalimat. Maka dari itu, cerpen ini juga memiliki gaya pleonasme. Unsur pembangun terakhir yaitu amanat. Amanat ialah pesan atau nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam suatu karya sastra. Amanat dalam suatu karya sastra selalu berkaitan dengan temanya. Pada cerpen Kematian Paman Gober, karena tema yang diangkat mengenai kekuasaan, maka amanat yang terdapat di dalam cerpen ini adalah jangan salah mempergunakan kekuasaan dan bantulah orang-orang yang berada di sekitar kita. Setelah kalian memahami dan mencermati video pembelajaran kali ini, silahkan kerjakan tugas yang tertera di layar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.